Sobat YouTube, selamat pagi, siang, sore, malam. Terima kasih masih sudi mampir di channel kami ini, Arim dan Krisna Media. Untuk Sobat YouTube yang baru pertama kali mampir di channel kami ini, roll the intro. Jika Sobat YouTube tertarik dengan konten-konten seperti di intro tadi, silahkan subscribe ke channel kami ini. Untuk Sobat YouTube yang sudah subscribe, kami mengucapkan terima kasih banyak atas segala dukungannya. Semoga kedepannya kami bisa memberikan video-video yang bermanfaat buat Sobat YouTube sekalian. Oke. Di video kali ini, seperti di thumbnail, mungkin Sobat YouTube sudah tahu apa yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas DJI FPV drone kali ini ya. Jadi drone ini membuat excitement baru ya, artinya kita excited lagi ke dunia drone. Kenapa? Karena setelah Mavic Pro kemudian muncul FPV yang harus kita rakit sendiri, kemudian kita belajar sendiri, kemudian tidak ada fitur keamanan di drone rakitan kita. Jadi DJI menjawab itu dengan menghadirkan DJI FPV drone ya. Jadi ini benar-benar menguras kantong ya. Kenapa demikian? Karena harganya lumayan. Kemudian saya harus jual DJI Mini saya dan kamera Lumix G7 dan beberapa lensanya untuk ya nambah-nambah lah untuk bisa memboyong drone ini. Ini bukan unboxing ya, jadi saya jelaskan sedikit apa yang terdapat di kotak DJI FPV drone ini. Kemudian sedikit spesifikasinya, mungkin tidak lengkap banget ya, karena memang di luar juga, di YouTuber luar sudah banyak memberikan spesifikasinya, dan juga ada sedikit tes terbangnya dan apa namanya, saya berikan sharing sedikit pengalaman saya menggunakannya. Oke, sebelum kita lanjut, izinkan sedikit saya shout out untuk Tour by Your Store yang sudah benar-benar up to date untuk produk-produk DJI maupun produk-produk lainnya. Untuk kali ini dan drone-drone saya sebelumnya juga saya beli di Tour by Your Store. Nanti saya cantumkan link di deskripsi ya, untuk Sobat YouTube di seputaran Denpasar, atau mungkin di luar Bali bisa lewat Tokopedia atau Bukalapak untuk mengorder drone maupun aksesorisnya di Tour by Your Store. Oke, kita kembali ke DJI FPV drone ya. Untuk paket combo kali ini berbeda dengan seri-seri DJI Mavic, baik itu Mavic Pro, Mavic Air maupun DJI Mini ya. Jadi paket combo kali ini tidak berisikan seperti di paket-paket drone Mavic itu ya. Biasanya di drone Mavic ada 3 baterai, ada charging hub, ada ND filter biasanya. Sedangkan di paket combo dari DJI FPV drone tidak menyertakan ekstra baterai ya. Kita hanya dapat 1 baterai, kemudian untuk masing-masing ya, untuk drone-nya sendiri, kemudian untuk Google-nya hanya diberikan 1 baterai. Jadi paket dari DJI FPV drone ini secara umum ada 3 hal isinya, yaitu drone-nya sendiri, kemudian ada controllernya, dan ada Google-nya. Nanti kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas pertama drone-nya ya. Dari segi build quality, drone-nya kokoh, lebih berat dibandingkan drone-drone Mavic yang sudah beredar di pasaran ya. Jadi dari armnya juga lebih kokoh dibandingkan dari drone-drone Mavic yang sudah beredar. Kemudian bentuknya juga sangat berbeda dibandingkan dengan drone-drone Mavic ya. Jadi bentuknya posisi propeller yang di belakang lebih tinggi dibandingkan propeller yang di depan. Juga ada sudut kemiringan di masing-masing propellernya, jadi cenderung miring ke depan ya. Kemudian dari segi fitur keamanan, drone ini berisikan sensor di depan, kemudian ada sensor juga di bawah. Hanya saja sensor ini tidak seperti drone-drone Mavic yang akan berhenti atau menghindari obstacle. Sedangkan di drone ini dia hanya mengurangi kecepatannya, tidak berhenti 100% atau bergerak menghindari obstacle-nya. Kemudian drone ini juga dilengkapi kamera 4K yang bisa menangkap gambar resolusi 4K hingga 60 fps, kemudian ada 1080p di 120 fps.
ada picture profile-nya, ada normal dan di sini like ya. Tidak ada HDR di drone ini ya. Itu sedikit saya sayangkan kenapa tidak ada HDR-nya. Mungkin karena frame rate-nya juga tinggi di 60 fps untuk memberikan pengalaman FPV yang lebih realistis. Kemudian dari segi baterainya ini 6S ya, berat sekali baterainya, hampir ya 50% lebih dari bobot drone ini adalah di baterainya. Kemudian dalam paket penjualannya tidak ada propeller guard, kita dikasih propeller untuk masing-masing posisi. Clockwise kita dapat 4, counterclockwise juga kita dapat 4, jadi minim sekali bonus propellernya. Beda dengan seri-seri Mavic yang memberikan untuk paket combo biasanya memberikan paket propeller yang lebih banyak. Kemudian saya impresi pertama ya melihat desainnya ya, saya lihat desainnya out of the box ya, jadi seperti alien. Ada sedikit ornamen-ornamen yang memberikannya kesan sangar ya. Kemudian ada beberapa lampu LED yang bisa kita atur warnanya melalui remote control. Kemudian dari overall sih sepertinya drone ini kuat ya. Cuman ya dengan kecepatan hingga 140 km per jam kalau menabrak ya pasti akan ada hal-hal yang akan terlepas atau hancur malah ya. Kemudian di sisi gimbalnya hanya satu aksis yang tilt saja, jadi berbeda dengan drone-drone FPV yang dirakit sendiri. Kita harus mengadjust sudut kameranya sesaat sebelum kita take off. Untuk DJI FPV drone ini bisa kita atur kapan saja untuk tilt kameranya, baik sebelum take off maupun setelah drone mengudara. Ya kurang lebih seperti itu feature-feature yang ada di drone-nya. Ya saya lupa ya ada sound effect yang berbeda saat kita start drone ini dibandingkan dengan seri-seri Mavic ya. Ya, itu suaranya seperti suara Predator ya, Alien versus Predator ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin DJI ingin memberikan aksen yang berbeda untuk DJI FPV kali ini ya. Oke, hal berikut yang mungkin saya bagi sedikit adalah remote-nya ya. Remote-nya secara build quality dan feel bahannya mirip sekali dengan controller dari DJI Mavic Air 2 maupun DJI Mini 2 ya. Jadi secara rasanya bahannya ini mirip sekali. Kemudian yang berbeda adalah jenis joysticknya relatif lebih kurus ya tangkainya dibandingkan dengan drone-drone DJI sebelumnya seperti Mavic Air 2 maupun DJI Mini 2. Kemudian feel-nya juga berbeda jika dibandingkan dengan controller Mavic sebelumnya ya. Ini lebih lembut ya, tidak sekeras controller DJI Mavic Air 2 maupun DJI Mini 2 ya. Kemudian secara tombol juga berbeda, ada ya tombol yang sama, mungkin tombol record atau capture ya. Di sini ada tambahan tombol untuk pause atau panic button ya. Jadi kalau kita terbang di manual mode, kalau tidak confident bisa menekan ini untuk membuat drone hovering atau berhenti sejenak ya dan kembali ke normal mode. Kemudian di sisi kiri juga ada tipe mode terbang. Jadi ada manual, ada normal, ada sport dan ada manualnya. Kemudian antenanya di flip ke atas, tidak ada tempat untuk HP ya. Ini juga ada tombol untuk menstart istilahnya jadi kita tidak perlu untuk mengadjust throttle atau mengadjust gas, kita hanya mengarahkan drone otomatis akan bergerak. Nanti saya cantumkan di teks ya apa istilah ininya.
Kemudian ada custom button satu, dan ini ada custom juga yang bisa kita atur melalui remote. Kemudian ada pengatur tilt dari kamera di sisi kiri. Jadi kurang lebih seperti itu. Chargernya pakai USB Type-C, bisa untuk update firmware maupun ngecharge. Dan dilengkapi juga untuk strap, juga dilengkapi ininya. Untuk range-nya dikatakan ini OcuSync 3.0, jadi bisa sampai 10 km ditambah dengan nanti Google-nya. Oke, kita sekarang ke Google-nya ya. Google-nya ini sudah HD ya, sudah HD digital, sistemnya bukan analog. Dari paket penjualannya dikasih 4 buah antena ya, harus dipasang kalau ingin menggunakannya. Kemudian di sisi kanan atas ada tombol, 3 buah tombol. Yang pertama tombol record, tapi kita bisa atur saat take off, drone langsung otomatis nge-record. Kemudian untuk di Google ini kita pencet tombol record ya. Kemudian ada juga tombol back, ada juga tombol 5 arah ya, 5 arah untuk mengatur menu di Google. Jadi ada ke depan, ke belakang, kanan, kiri, dan select atau dipencet untuk memilih apa yang kita inginkan. Kemudian di bawah juga ada mengadjust pupil distance. Jadi untuk masing-masing orang kan beda nih jarak pupilnya. Kemudian di kanan ada untuk di kiri ada untuk channel, ada untuk slot USB Type-C. Ini diberikan juga konektornya untuk USB yang besar ya, USB makro. Kemudian yang di ini juga ada slot untuk micro SD. Dan di sisi kanan nanti ada konektor untuk ke sumber dayanya, ke baterainya. Jadi sayang sekali drone Google sini sebenarnya bagus ya, cuman saja belum ada baterai internalnya, jadi baterainya masih sifatnya eksternal. Jadi nanti ada kabel menjuntai ke bawah yang tersambung ke baterainya. Jadi tombol on off-nya juga nanti dari baterainya, bukan di Google-nya. Jadi untuk saya pengalaman menggunakan ini karena pakai kacamata ya agak ribet sedikit ya, agak ribet untuk menggunakan kacamata ini karena saya mungkin tidak mampu untuk membeli. Ada DJI nanti ada paket penjualan lensa sesuai koreksi mata kita, tapi saya masih pakai kaca ya, masih bisa dipakai, cuman ya untuk memulai memasangnya ya agak ribet sedikit. Oke, kira-kira seperti itu Google ini. Oke, sekarang ke kesimpulan ya. Saya berangkat dari seorang pengguna Mavic Air, Mavic Mini ya, seri Mavic lah. Kita menggunakan seri itu sebelumnya, kemudian kita kita mencoba untuk menggunakan FPV drone yang kesan pertamanya agak ribet ya. Sebelumnya kita pakai controller, tinggal colok HP, kemudian kita hidupkan drone, kita hidupkan controllernya, kita sambungkan ke handphone. Sudah take off ya, asal GPS-nya sudah terkoneksi dan home point sudah terdeteksi. Nah, sekarang kita harus membawa semua ini, belum lagi karena flight time-nya ini yang diklaim 29 menit ya, diklaim 20 menit ya, paling enggak bertahan cuman 10 menit ya maksimal lah itu.
walaupun dengan normal mode, apalagi kalau model manual mode mungkin akan lebih rendah dari itu. Jadi sepertinya perlu baterai lagi ke depannya. Baterainya cukup berat ya, minimal ya lagi 2 baterai ya, membawa semua itu 2 baterai ditambah drone, belum lagi baterainya ini, kemudian controller dan beberapa kabel ya, agak ribet sedikit. Saya benar-benar salut untuk teman-teman yang mendalami FPV ya. Mungkin untuk seri FPV yang lain juga akan sama ya, bawa baterai banyak, kemudian bawa kabel kemana-mana, belum lagi bawa screwdriver atau obeng jika crash atau apa, ganti propeller dan lain sebagainya. Untungnya ini quick release ya. Ya semoga sih nggak crash ya. Semoga nggak crash. Saya masih menggunakan normal mode, sport mode kadang-kadang, belum berani ke manual mode ya, masih menggunakan normal mode saja. Itu pun masih gambar yang saya hasilkan masih belum smooth ya. Jadi itu hal yang saya rasakan ya, agak lebih ribet dibandingkan kalau kita menggunakan seri-seri aerial drone dari DJI. Jauh lebih cepat proses kita bisa mengambil gambarnya. Mungkin ini dikhususkan untuk yang profesional, tapi profesional juga banyak yang bilang ini bukan untuk pekerjaan profesional atau apa. Kenapa demikian? Karena di profesional juga kadang-kadang masih crash ya, takut juga mereka karena secara desain dan build quality sifatnya bukan easy to repair, jadi masih memerlukan hal-hal khusus untuk merepair jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke, kira-kira demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat sobat YouTube sekalian. Untuk pengalaman menggunakan ini ya cukup menegangkan, cukup memberikan pengalaman yang baru buat saya, dan cukup challenging ya, cukup menantang untuk ke depan. Saya mungkin akan mengeksplor lebih dalam hingga sampai bisa menggunakan manual mode. Oke, terima kasih sobat YouTube atas perhatiannya. Jika sobat YouTube tertarik dengan konten seperti ini, silahkan subscribe ke channel saya. Channel kami ini Arim dan Krisna Media. Jangan lupa bunyikan loncengnya. Oke, selamat beraktivitas, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan semangat berkarya.